Perkenalkan, nama saya Widya Luisa, saya dari kelas 23G, NIM digit terakhir saya 180. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal yang sudah ada di UTS. Yang pertama, jelaskan makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan beri contoh implementasinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki makna yang mendalam. Pancasila bukan hanya sebatas jasa negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, tetapi juga menjadi pandangan hidup bagi bangsa Indonesia. Unsur-unsur dalam Pancasila tersusun dari beragam pandangan hidup dari masyarakat Indonesia sendiri, termasuk nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, dan nilai religius. Pancasila memberikan arah perilaku masyarakat Indonesia agar sesuai dengan nilai luhur yang diyakini kebenarannya. Contoh implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama ini dapat diwujudkan dengan saling menghormati antar pemeluk agama yang berbeda dan tidak memaksakan suatu ajaran agama terhadap orang lain. Implementasi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam penerapannya, sila ini menjamin seluruh warga negara untuk memiliki kewajiban dan hak yang sama. Bentuk tindakan nyata yang bisa kita tunjukkan di kampus adalah menghindari perilaku bullying karena merupakan wujud dari ketidakadilan dan aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia. Dengan adanya persatuan dan kesatuan menjadi modal utama yang harus dimiliki oleh suatu bangsa dalam menciptakan kemajuan dan kejayaan sebuah bangsa yang besar dan memiliki teknologi yang maju dapat juga mengalami kemunduran dan kehancuran apabila tidak memiliki persatuan yang kokoh dan rakyatnya tidak memiliki jiwa nasionalisme. Implementasi sila ketiga ini dapat dilakukan melalui tindakan nyata di kampus, yaitu meningkatkan rasa nasionalisme dan semangat cinta tanah air dan mengadakan kegiatan positif dalam memelihara persatuan dan kesatuan seperti webinar bela negara dan kegiatan gotong royong. Implementasi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penerapan sila keempat juga sangat penting dilakukan di lingkungan kampus untuk menciptakan persaingan yang sehat dalam sebuah organisasi dan memunculkan pemimpinan yang sesuai dengan yang diharapkan. Bentuk tindakan nyata dalam penerapan sila keempat di lingkungan kampus adalah membuat jadwal rapat organisasi yang disetujui oleh semua anggota dan membuat kegiatan dialog terbuka antara dosen dan mahasiswa mengenai program-program kampus. Implementasi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sila kelima ini merujuk pada persatuan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara, namun saat ini sangat sulit untuk menentukan nilai-nilai keadilan dikarenakan mulai budaya rasa cinta generasi muda terhadap Pancasila dan berkurangnya nilai-nilai kejujuran. Suatu tindakan nyata yang dapat kita lakukan dalam lingkungan kampus sebagai implementasi sila kelima adalah pemberian fasilitas yang merata bagi seluruh mahasiswa kampus tanpa saling membeda-bedakan. Misalnya, memberikan izin absen yang sama bagi mahasiswa dalam meminjam buku ke perpustakaan, dan senior memberikan kesempatan kepada junior untuk aktif dalam kegiatan kampus. 2. Sejarah mencatat bahwa Belanda menguasai Indonesia kurang lebih 3,5 abad. Sebenarnya, sudah banyak perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia untuk mengusir penjajah dari bumi Nusantara. Namun, perjuangan tersebut tidak berhasil. Coba jelaskan apa yang menyebabkan perjuangan bangsa Indonesia tersebut tidak berhasil. Beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya perjuangan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah Belanda, terutama dalam upaya untuk mengusir mereka dari Indonesia. Berikut adalah beberapa faktor tersebut. Yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Perjuangan rakyat Indonesia saat itu masih memikirkan kepentingan daerahnya masing-masing. Hal tersebut terlihat dari caranya berjuang secara terpisah-pisah, tidak secara bersamaan atau serentak
antar daerah di seluruh Indonesia. Yang kedua, kurangnya rasa persatuan dan kesatuan. Kurangnya rasa persatuan dan kesatuan itu tercermin dari poin pertama, di mana perjuangan yang dilakukan masih dilakukan secara terpisah-pisah. Kurangnya rasa nasionalisme. Pada saat itu rakyat belum merasa dipersatukan dalam negara Indonesia dan belum mempunyai rasa kepemilikan yang penuh atas tanah air Indonesia. Yang keempat, lemahnya persenjataan. Senjata yang digunakan saat itu masih sebatas bambu runcing yang sifatnya tradisional, sedangkan penjajahan Belanda sendiri sudah memakai senjata api yang sifatnya terbilang modern dan canggih pada saat itu. Yang kelima, politik pecah belah. Politik pecah belah ini adalah juga dikenal dengan sebutan politik adu domba, merupakan taktik penjajah Belanda untuk memecah belah rakyat Indonesia agar tidak bisa bersatu. Yang ketiga, setelah Pancasila berhasil dirumuskan, BPUPKI membentuk Panitia 9 dan bersidang pada tanggal 22 Juni 1945, yang pada akhirnya menghasilkan Piagam Jakarta. Namun, Piagam Jakarta ini menuai pro dan kontra antara golongan nasionalis dan agamis. Coba ceritakan apa permasalahan yang menjadi pro dan kontra tersebut dan bagaimana solusi dan mengatasinya. Permasalahan yang menjadi pro dan kontra, permasalahan utama terletak pada sila pertama Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemilih-pemilihnya. Utusan Indonesia Timur memprotes pasal ini karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut mencerminkan bahwa Indonesia berdasarkan syariat Islam, sehingga penganut agama lain menjadi warga nomor 2. Solusi untuk mengatasi hal ini, DRS Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno mengadakan rapat tidak resmi dengan tokoh-tokoh Islam seperti I Bagus, Hadi Kusumo, Wahid Hashim, dan Teuku Muhammad Hasan. Melalui perbincangan panjang, akhirnya para tokoh Islam setuju untuk menghapus 7 kata tersebut dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya juga terjadi perubahan pada UUD 1945 pasal 6 ayat 1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Jelaskan secara singkat proses terbentuknya nilai, norma, dan moral dalam masyarakat. Nilai, norma, dan moral dalam masyarakat terbentuk melalui proses yang panjang dan melibatkan berbagai faktor. Berikut adalah proses terbentuknya nilai, norma, dan moral. Nilai merupakan sesuatu yang baik yang diinginkan, dicita-citakan, serta dianggap penting oleh masyarakat. Nilai bersumber dari 3 hal, ciri-ciri nilai, dan contohnya. Nilai sosial memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, nilai tercipta secara sosial, bukan bawaan lahir. Artinya seseorang terus-menerus mempelajari nilai seiring berjalannya waktu. Kedua, bervariasi antar kebudayaan satu dengan yang lain. Yang ketiga, dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang baik ke arah positif maupun negatif. Yang keempat, dapat mempengaruhi kepribadian individu. Norma dibentuk berdasarkan kebiasaan, nilai-nilai sosial yang dilakukan masyarakat. Norma memiliki fungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat dalam rangka pembentukannya sebagai lembaga kemasyarakatan. Norma mengalami beberapa proses. Yang pertama, institusionalisasi, proses di mana suatu pola perilaku tertentu menjadi bagian dari proses sosial. Yang kedua, internalisasi, proses di mana individu menjadikan norma dan nilai sebagai bagian dari dirinya sehingga menjadi panduan dalam bertindak. Moral merupakan aturan yang harus diikuti oleh masyarakat sebagai pedoman dalam berinteraksi di dalam kehidupan sehari-hari. Proses terbentuknya moral bisa berasal dari berbagai sumber seperti agama, adat istiadat, hukum, dan nilai-nilai budaya. Moral juga dapat membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan mencegah terjadinya paralisis moral. Kelima, bangsa Indonesia sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Namun, ternyata di masyarakat juga berkembang ideologi lain selain Pancasila seperti ideologi liberal,
kapitalis, sosialis, sampai ideologi yang berbasis agama. Menurut Anda, bagaimana seharusnya kita memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di tengah ideologi lain yang juga berkembang di masyarakat? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun ada banyak ideologi lain yang berkembang di masyarakat, Pancasila tetap menjadi dasar dan panduan utama dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah cara memposisikan Pancasila sebagai ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah ideologi lain. Yang pertama, mengedepankan Pancasila dalam setiap kebijakan publik. Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila akan selalu menjadi acuan utama dalam setiap keputusan yang diambil. Yang kedua, pendidikan Pancasila. Melalui pendidikan Pancasila, masyarakat dapat memahami dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini penting untuk membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, toleransi terhadap ideologi lain. Meskipun Pancasila adalah ideologi utama bangsa Indonesia, kita harus tetap menghargai dan toleransi terhadap ideologi lain yang ada di masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kerukunan dan persatuan di tengah keberagaman. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi ideologi yang tertulis, tetapi juga menjadi bagian hidup yang nyata. Dengan cara-cara tersebut, kita dapat memastikan bahwa Pancasila tetap menjadi ideologi utama bangsa Indonesia di tengah berbagai ideologi lain yang berkembang di masyarakat. Terima kasih, sekian dari saya.